Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Febriana dan teman kelompok saya Asna Maulidina. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dari kelompok Artificial Intelligence tentang Google Maps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina dari kelompok materi Artificial Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian tentang Artificial Intelligence. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yaitu atau disebut juga Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran memecahkan masalah. Kecerdasan buatan. B. Menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Bidang-bidang yang termasuk dalam kecerdasan buatan, satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan khusus yang lainnya. Istilah sejarah dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI dimulai dari kemunculan komputer tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan, kecerdasan, dan perilaku manusia. Selanjutnya, pada tahun 1950, yang mencoba menjawab dapatkah komputer berpikir dalam menciptakan mesin Turing. Makalah Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence. Kriteria sebuah mesin dianggap cerdas. Dia mengatakan bahwa jika dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AI menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. AI John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, pada tahun 1960 hingga 1970 muncul diskusi bagaimana komputer dapat meniru kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai AI klasik. Pada tahun 1980, di mana komputer semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah, menjadikan berbagai penelitian di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat di berbagai universitas. Saat ini hampir semua perangkat komputer. Nah, baik, terima kasih atas penyampaiannya teman rekan kelompok saya Asna Maulidina. Nah, kali ini saya Anita Febriana akan membahas sebelumnya yang sudah teman saya terangkan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yaitu suatu bidang ilmu komputer yang khususnya untuk memecahkan masalah yang pada umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, memecahkan suatu masalah, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kegunaan Google Maps pada Artificial Intelligence. Yuk, selanjutnya. Di sini, Google Maps telah menggunakan dari Artificial Intelligence atau suatu kecerdasan buatan
kecerdasan buatan untuk menunjukkan kepada pengguna jika mereka bertemu penghalang di suatu jalan. Nah, seperti trotoar dan penyeberangan. Saat merencanakan rute mereka, Google berharap fitur baru ini dapat membantu perjalanan kaki merencanakan rute yang paling akomodatif. Nah, fitur tersebut juga diklaim akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan trotoar atau stroller. Nah, di sini dari pengertian Google Maps yang sering kita dengar yaitu peta Google. Nah, dari pengertian Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan atau panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan perjalanan kaki atau mobil, sepeda, dan versi beta lainnya dalam angkutan umum. Dengan Google Maps. Nah, Google Maps ini dimulai sebagai program teleskop yang dirancang oleh Lars dan Jane Elstrup pada Vertu Technology. Dan pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh Google yang diubah menjadi sebuah aplikasi web. Nah, setelah diakuisisi, tambahan dari perusahaan visualisasi data dan analisis lalu lintas. Nah, kini Google Maps diluncurkan pada Februari tahun 2005. Dan Google Maps ini menawarkan pada API yaitu aplikasi programming interface atau yang disebut dengan API yang memungkinkan peta untuk dimasukkan pada situs web pihak ketiga dan menawarkan petunjuk lokasi untuk bisnis, perkotaan, dan organisasi lainnya di berbagai negara di seluruh dunia. Dan Google Maps tersebut sudah dirilis pada bulan September tahun 2008. Pada Agustus 2013, Google Maps bertekad untuk menjadi aplikasi yang paling populer di dunia untuk ponsel cerdas. Dengan lebih dari 54% dari pemilik ponsel cerdas ini seluruh dunia menggunakannya setidaknya sekali. Nah, berikut ini manfaat menggunakan Google Maps antara lain yaitu: pertama, dapat mengetahui estimasi waktu perjalananmu. Nah, di sini kamu dapat memanfaatkan fitur ini untuk memprediksikan beberapa lama kamu akan tiba di lokasi yang kamu tujui tersebut. Nah, sehingga kamu bisa berangkat pada tiba waktu. Dan yang kedua, Google Maps kini dilengkapi oleh fitur Stop. Nah, pada saat kamu dalam perjalanan ke suatu tujuan, nah kini Google Maps akan memberikan informasi pada misalnya pom bensin, restoran, bangunan, gedung, bahkan nama jalanan pun yang ingin kamu temukan pada jalur yang sama atau searah sehingga kamu bisa menambahkan satu destinasi baru sebelum tiba ke tujuan akhirmu. Dan yang ketiga yaitu manfaatnya adalah dapat mengetahui titik kemacetan. Berikutnya, cara menggunakan fitur aplikasi pada Google Maps. Yang kita lakukan pertama yaitu membuka aplikasi Google Maps pada ponsel atau tablet Android, seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Nah, berikutnya, telusuri tempat atau ketuk tempat tersebut pada peta. Nah, di kiri bawah ketuk root dan jika menyentuh lama tombol tersebut maka akan melalui
navigasi dan dapat melewati 4 langkah tersebut. Nah, selanjutnya pelajari cara menambahkan tujuan lainnya dan pilih mode transportasi. Jika rute lain tersedia, maka rute tersebut akan ditampilkan dengan warna abu-abu pada peta. Nah, untuk mengikuti rute alternatif, ketuk garis abu-abu. Nah, selanjutnya untuk memulai navigasi, ketuk mulai. Nah, lanjut, jika Anda melihat mencari GPS, maka berarti ponsel Anda sedang mencoba mendapatkan sinyal GPS. Misalnya, Anda mungkin ada di dalam suatu terowongan, maka akan tidak ada sinyalnya. Nah, selanjutnya untuk menghentikan atau membatalkan navigasi, ketuk tutup dan di kiri bawah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.